Salam jemaat Eksosia Benton. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Maaf saya bukan kami ya. Mari datang kepada Tuhan. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Yesus tahu kita tuh lagi sakit. Yesus tahu kita lemah. Tapi hari ini Tuhan mau ngasih semangat buat kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia.
buat kehidupanku. Yang terbaik bagiku, dalam hatiku, dalam jiwaku. Yang terbaik bagimu, dalam hatiku dan dalam jiwaku. Yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Yang terbaik, yang terbaik bagimu, relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Sekali lagi katakan, yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik, bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hatiku, senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hatiku, senang hatiku dan senang jiwaku. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berang-saralah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau mau memberikan kami kemuliaan Tuhan, memberikan kami pertobatan Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan hari ini Bapa. Kami yakin Tuhan, walaupun banyak orang yang tidak hadir Bapa, kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang setia Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Katakan kiri kananmu ya. Apa? Siap memuji nama Tuhan. Ya, Kiri nama kananmu. Tuhan. Haleluya. Kau adalah anak Allah Tuhan, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, bahkan mati. Terus doaku
Siap lompat bagi Tuhan, amin. Tuhan mau menginginkan kita bangkit. Gereja ini harus bangkit. Bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju, maju. Kuasa Roh Kudus, penerapan hari berikan, maka dosa dipandangkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju, maju, dalam kuasa Roh Kudus. Berikan kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari berlomba, berlapanya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan berperang, umat kemenang, berbangsa-bangsa bagi Tuhan. Pengharapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang,
Persiapkan hati kita. Haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami yakin Tuhan, Kau ada Tuhan di tempat ini Bapa. Kami yakin Tuhan, Roh-Mu ada Tuhan di tempat ini Bapa. Amin. Jamah kami Tuhan, setiap hati kami Bapa. Amin. Jamah pikiran kami Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Bapak Ibu boleh buka hati. Tipis-tipis saja musiknya, tipis-tipis. Tuhan, hari ini berbicara lewat cerita Saul dan Daud. Saul itu diurapi Tuhan, Bapak Ibu. Daud juga diurapi Tuhan. Tapi Saul jatuh. Diurapi tapi Saul jatuh. Begitu juga Daud. Diurapi Tuhan tapi Daud jatuh juga. Yang membedakan antara Saul sama Daud itu responnya. Respon. Kita sama kayak Daud, kita sama kayak Saul. Situasi kita tuh sama. Kita ada masalah, ada pergumulan, sama. Tapi yang menentukan kita, hubungan kita sama Tuhan tuh respon. Respon kita. Saul salah responnya. Dia bunuh diri. Yudas juga begitu. Terlepas dari dia diperlukan visitasi oleh rekan-rekannya, nggak ada yang nyamperin dia. Tapi dia responnya salah. Dia bunuh diri. Tapi beda sama Daud, Bapak Ibu. Saya pernah jatuh dosa sama kayak Daud, walaupun nggak parah. Tapi saya mau respon yang benar. Saya datang sama Bapak rohani saya bilang, saya ngaku. Bagaimana dengan kita? Kita yang hadir di tempat ini. Respon kita bagaimana? Yang mana tidak akan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu. Tuhan mau pulihkan kita, hati kita. Ubah hatiku seperti hatimu, ku setelah bagimu. Bagaikan ombak yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan
Membentuk setiap kami, Kau urapi Bapa kami satu persatu. Dan kami percaya Bapa, kami keluar tidak lagi seperti kami datang, tapi kami lebih dari dari pemenang ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-hambamu di tempat ini yang akan menyampaikan firman. Biarlah Bapa Kau urapi hamba, lewat lidah bibirmu namamu dinyatakan. Dan biarlah Bapa gunakan bahasa yang sederhana dimengerti oleh tiap jemaat di tempat ini. Segala kubu keangkuhan yang dibangun dari kesombongan manusia untuk menentang segala firman-Mu, kami ikat tolak hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati kami siap mendengar firman-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk WL tim musik singer yang sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong. Amin. Shalom. Ada sukacita sepanjang minggu ini? Coba lambaikan tangan. Mana tangan-tangan yang bersukacita? Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya, mengizinkan saya untuk memberitakan kemuliaannya di mimbar ini. Dan yang kedua saya mau berterima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu, Bapak Dedi. Terima kasih atas undangannya ya Pak. Terima kasih.
Oke, bapak-bapak, ibu-ibu tahu orkestra nggak? Tahu kan? Pasti setiap kita tahu, apalagi para pemusik, para WL pasti tahu ya. Kita coba bayangkan sebuah orkestra yang penuh dengan berbagai jenis alat musik, di mana ada biola yang lembut, trompet yang bunyinya nyaring, atau drum yang ritmis, piano yang elegan. Masing-masing mempunyai suara yang unik, karakter yang berbeda, bahkan cara memainkannya pun juga berbeda. Ya, seperti tadi ibu tadi memainkan keyboard, ada yang memainkan gitar, semuanya berbeda. Dan semuanya itu dipimpin, kalau orkestra dipimpin oleh satu konduktor, yang mana mereka mengikuti partitur yang sama, yaitu nada-nada semuanya sudah diatur. Dan setelah itu mereka memainkan, maka tercipta harmoni yang sangat indah. Betul? Betul ya. Dan bukan karena semuanya sama, tetapi justru karena perbedaan itu mereka bersatu di dalam satu tujuan. Nah, demikian juga keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran, kepribadian, bahkan cara berpikir, sifat, karakter semua yang berbeda-beda. Keluarga bisa kita umpamakan jadi seperti orkestra yang memakai simfoni kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau renungkan bagaimana keluarga dapat menjadi simfoni yang selaras. Mari kita buka. Ya, tema khotbah saya pada hari ini adalah membangun keluarga yang kuat di atas dasar Tuhan. Building a strong family on God's foundation. Mari kita buka dari Yosua 24 ayat 15. Ya. Mari kita baca, sudah dapat ya? Oke, kita baca bersama 3, 2, 1. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efram, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu alami. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Di ayat ini adalah dikatakan Yosua mengucapkan kata-kata ini saat bangsa Israel telah memasuki tanah perjanjian dan memenangkan atas musuh-musuh mereka. Di hadapan seluruh umat, Yosua mengingatkan kepada mereka tentang kesetiaan Tuhan, dan Yosua memberikan pilihan kepada mereka. Apakah mereka masih mau mengikuti Yesus? Apakah mereka mau memilih jalannya masing-masing? Tetapi di sini Yosua menegaskan, dia dan keluarganya, Yosua dan keluarganya akan tetap setia kepada Tuhan. Seperti kita tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi dari sini saja Yosua memberikan pilihan kepada mereka. Yosua mau tahu, Yosua mau menantang mereka. Apakah mereka mau masing-masing atau tetap mengikuti Yesus? Nah, dari Yosua kita menemukan contoh Yosua membawa keluarganya kepada Tuhan. Begitu juga kita dapat melihat contoh-contoh lain di Alkitab, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh membawa keluarganya kepada Tuhan. Dia adalah contoh kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Dapat lagi kita lihat Boaz dan Ruth. Boaz dan Ruth adalah keluarga yang menghasilkan anaknya siapa? Obed. Obed memperanakan Isai. Lalu Isai memperanakan Daud. Dari situ kita bisa melihat keturunan-keturunan yang menempatkan Tuhan pada fondasi keluarganya. Begitu juga dengan ada satu lagi, Elisabeth dan Zakaria memperanakan Yohanes Pembaptis. Nah, kita dalam berkeluarga, kita tahu ya hari-hari ini keluarga di tengah-tengah kita bisa melihat keluarga itu adalah institusi pertama yang diciptakan Tuhan. Dari keluarga dapat menghasilkan anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah, anak-anak yang baik, anak-anak yang berakhlak, yang mempunyai mental kuat. Tapi dari keluarga juga kita dapat melihat anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak dengan jalannya Tuhan, anak-anak yang broken home. Semuanya itu dari apa? Dari keluarga. Kalau saya di sini menyatakan sekolah memang untuk mendidik dan anak-anak, tapi sekolah itu hanya berapa persen? Saya rasa mungkin 30%. Tapi selebihnya keluarga.
Dari keluarga dibentuk karakter sifat anak-anak. Jadi bukan dari sekolah. Jadi kalau dasarnya kita keluarga tidak menempatkan Tuhan di dalam keluarga kita, maka semuanya akan sia-sia. Maka semuanya akan berantakan. Banyak sekarang ini, kalau kita tahu ya, Pak Didi juga pelayanannya kan juga banyak di penjara ya Pak ya, sama seperti saya. Banyak sekali kita sudah mengunjungi dari mulai narkoba, dari mulai kelas 2 narkoba, kelas 1 penjara yang pembunuhan dan lain-lain. Saya sering bertanya kepada mereka. Saya suka bertanya, sebenarnya ada apa? Kamu kenapa? Dan mereka menyatakan, mereka bilang, keluarga saya broken home, papa mama saya cerai, divorce. Saya kecewa. Jadi banyak sekali kekecewaan yang terjadi di dalam keluarga. Makanya kita sebagai orang tua mempunyai peran penting dalam mencetak anak-anak yang unggul, anak-anak masa depan. Karena anak-anak kita adalah ahli warisnya Tuhan. Jadi udah tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak, untuk menciptakan menjadi keluarga yang berkemenangan. Saya di sini secara singkat, saya akan menjabarkan poin-poin apa yang harus kita miliki di dalam keluarga, yang mana nanti akan terbentuk menjadi sebuah kalimat family. Boleh ditayangkan? Ya. Ya, kita boleh baca di Ibrani 11 ayat 6. Boleh kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Faith, pertama adalah faith, iman. Kita di dalam keluarga harus punya iman. Kalau kita nggak punya iman, bagaimana kita mau menerapkan dan menularkan kepada anak-anak kita? Dan iman ini harus pertama-tama adalah seorang ayah dan seorang ibu. Kita boleh melihat contoh Abraham. Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Bagaimana ketika, kita tentu ingat ketika Abraham mau menyerahkan Ishak anaknya ke atas gunung Moria. Dia membawa budaknya yang 2 orang ya, membawa pekerjanya 2 orang. Di situ dikatakan pada waktu dia akan menaiki, dia kan menyuruh pekerjanya tinggal di bawah. Terus pekerjanya berkata kepada dia, Bapak, kita mengatakan, apakah engkau tinggal di sini saja? Aku yang akan naik dengan Ishak ke atas gunung Moria. Tapi dia berkata, engkau tunggu di sini, aku akan kembali bersama anakku. Coba kalau kita pikir-pikir, dia nggak berkata, aku akan kembali sendiri, betul? Padahal di situ sudah dikatakan, padahal Yesus sudah bilang kepada Abraham, Abraham, kau harus menyerahkan, mengorbankan anakmu kepadaku. Tapi kenapa? Abraham segitu pedenya, Abraham segitu yakinnya, segitu berimannya. Bisa aja dong dia hanya diam atau dia tidak berkata apa-apa. Karena pada saat itu keadaannya juga sedang hancur, hatinya sedang hancur. Tapi dia dengan mengimani, dia percaya aja. Aku akan kembali ke tempat ini, engkau tunggu di sini. Dan aku akan kembali ke tempat sini dengan anakku. Luar biasa. Berarti kita harus contoh iman yang luar biasa seperti Abraham. Abraham yakin Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih indah daripada yang dia pikirkan. Bisa aja kan Abraham hanya sedih, atau Abraham juga nggak mau nyaut omongan dari pekerjaannya. Dia hanya pergi aja melewat karena hatinya sedang hancur. Sama kayak kita. Coba kalau kita disuruh mempersembahkan anak kita, terus kita ditanya sama pembantu kita yang nganterin kita mau menyerahkannya sama Tuhan. Mungkin kalau Tuhan aja udah ngomong sama saya, misalnya, Jin, kau harus menyerahkan anakmu. Saya rasa saya udah pingsan kali, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini dia dengan tenang, dia berjalan ke atas gunung Moria. Sebelum dia meninggalkan budaknya, dia katakan, kau tunggu saja saya di sini dan aku akan kembali dengan anakku. Berarti dari Abraham kita belajar. Kalau Abraham punya iman yang luar biasa, bagaimana dengan kita? Dimulai dari kita, para bapak dan ibu. Kita yang harus punya iman dan kita harus menularkan ke anak kita.
enggak, gimana anak kita mau percaya, gimana anak kita mau yakin kalau enggak dari kitanya. Semuanya itu dari kita. Kita yang memberikan contoh kepada anak kita. Begitu juga dengan kita bisa menularkan iman itu kepada anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita sekolah atau anak-anak kita bekerja, mungkin anak-anak kita bilang, kok aku nggak mampu ya, aku kayaknya nggak bisa deh mah, aku nggak bisa deh pak. Kita jangan perkataan yang buruk, malah kita bilang iya kamu nggak bisa. Enggak, harusnya kita katakan kamu pasti bisa. Kita yakin. Kadang kita nih suka menjatuhkan anak-anak kita dengan berkata iya kamu nggak bisa, udahlah nggak usah, kamu nggak bisa. No, justru kita harus beri kekuatan. Dengan kita beri kekuatan kepada anak kita keluarkan iman kita, maka anak kita pun akan mempunyai iman seperti kita. Amin. Amin. Jadi belajar dari kita menularkan iman kita kepada anak kita. Poin yang kedua adalah assignment, tugas ilahi dalam keluarga. Ya, mari kita baca Efesus 1 Petrus 2 ayat 9. Tayangkan ayatnya. 3:21. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tugas ilahi dalam keluarga. Seorang bapak adalah pemimpin di dalam keluarga. Dia adalah kepala. Tapi kadang, sometimes, mungkin ada beberapa keluarga yang seorang ibu single parent, atau mungkin, mohon maaf, bapaknya ini tidak bisa menjadi imam di dalam keluarganya, tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam keluarganya. Terus apakah seorang ibu tidak bisa mengambil alih? Saya menyatakan di sini bisa, karena seperti dikatakan ayat ini, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah sudah memberikan otoritas kepada kita. Jadi kita para istri, kalau misalnya suami kita mungkin kita single parent, bukan berarti kita mengatakan saya single parent, saya nggak punya iman. No, ibu adalah bisa menjadi seorang imam, pemimpin, karena sudah dikatakan kamu adalah imamat yang rajani. Atau mungkin suami kita belum bertobat, kita bisa memimpin, menunjukkan jalan yang benar gitu. Kita pimpin dia, bisa. Jadi bukan hanya di sini, oh kalau saya kan perempuan, enggak. Memang dalam kodratnya wanita itu harus tunduk kepada laki-laki, itu betul, kepada suami. Tapi apabila suami belum bertobat, kita para istri, kita bisa menjadi imamat yang rajani. Amin. Dalam Efesus 5 ayat 33, mari kita baca. Ya, 3:21. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, di sini dikatakan kita semua punya tugas ilahi. Pada suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Suami harus mengasihi istri seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, untuk bapak-bapak sama istri gak boleh kasar, betul? Amin. Harus lembut. Karena itu akan apa ya? Kalau kamu kasar sama istri, anak-anak melihat nggak baik untuk perkembangan anak-anak. Anak-anak itu mencontoh, kita nih role modelnya anak-anak. Bagaimana mereka mau bersikap baik? Bagaimana anak-anak mau bersikap lembut? Kalau para bapak, para suami membentak-bentak istri di depan anak, berbicara kasar di depan anak. Saya mau kasih contoh ya. Ada seorang teman gym saya. Dia ini sering banget mainnya sama kita perempuan. Dia nggak suka main sama laki-laki. Sampai kadang-kadang anak saya dulu sempat bertanya, Mama kenapa sih main sama om gitu terus gitu kan? Karena kita perempuan semua, tapi dia senang ikut kita kemana-mana dan dia nyaman. Dan yang dia punya istri
istri. Dan lucunya lagi, istrinya malah tidak nyaman kalau dia main sama laki-laki. Jadi dia nyaman. Saya kenal sama istrinya, dia suka makan. Suami saya juga kenal. Bahkan kalau misalnya apa, saya satu mobil sama dia, karena kita sudah saling kenal. Terus saya lama-lama, terus saya suka tanya sama dia, kamu kenapa sih? Kok apa ya? Kamu kok seneng banget main sama kita gitu loh. Istri kamu gak marah, gak jealous? Dia bilang, gak, istri gue gak jealous. Istri gue justru jealous kalau gue main sama laki-laki. Saya juga sampai bingung kan. Terus saya tanya, sebenarnya kamu kenapa suka main sama perempuan? Di situ dia cerita sama saya, dia mempunyai kepahitan sama bapaknya. Karena bapaknya seorang yang kasar. Bapak saya hampir mau membunuh bapak saya. Kebetulan tante-tante saya, dia kan orang Chinese ya, jadi namanya AI. AI saya semuanya perempuan. Saya senang main sama AI saya begini. Karena papi saya kasar, suka mukulin ibu saya. Jadi saya benci sama papi saya. Dan itu dia lihat dari kecil dan membawa ketika dia besar. Jadi itulah ya, kita sebagai orang tua, terutama ini saya bicara untuk para suami, bersikaplah lembut kepada istri dan ucapkan kata-kata mesra. Itu nggak salah, itu nggak salah loh, betul. Kadang-kadang para suami ini suka malu loh, benar nggak Bu ya? Suka malu menyatakan perasaannya, suka malu bilang yang sayang. Sebenarnya nggak apa-apa, itu harus loh, harus ucapkan itu sama istrimu. Amin. Bersikap lembut, walaupun kita juga udah berumur, nggak ada alasan aku udah berumur, mak, enggak. Justru semakin menunjukkan kasih mesra. Dan ketika seorang suami memperlihatkan kelembutan, ada ungkapan-ungkapan mesra, sayang, kayak garing, kayak beb, kayak apalah namanya, bukan berarti hanya anak muda loh yang boleh begitu. Amin. Kita juga harus begitu walaupun kita udah berusia gitu loh. Kita juga harus mengucapkan kata-kata mesra. Gimana nih Pak Gembala kita sama Ibu? Mengucapkan kata mesra, Bu? Pasti dong ya. Iya, harus begitu. Jadi anak-anak melihat. Dan percaya deh, ketika kita melihat kemesraan orang tua kita, maka kita pun udah besar, yang kita ambil adalah kelembutan. Kita lihat dari sikap kehangatan papa kita ke mama kita. Pasti, itu pasti. Nah, sekarang selanjutnya untuk istri. Jadi istri di sini jangan senang dulu ya. Tadi bapak-bapak udah saya tegur, sekarang istri. Oke, sekarang istri, kita ambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oh, belum. Itu anak-anak ya. Oke, untuk sekarang istri. Istri ini adalah apa? Penolong, tiang doa. Istri ini bukan perongrong, oke? Dan di sini dikatakan istri tunduk sama suami, bukannya tanduk suamimu, oke? Karena hari-hari ini banyak loh istri yang menanduk suaminya, betul? Saya katakan begitu. Saya pun belajar, saya pun terus diingatkan. Saya membawakan firman ini bukan hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi juga untuk saya. Untuk saya juga sebelum saya membawakan ini saya juga ditegur gitu. Kadang kita di istri-istri maunya ngelawan aja sama suami, benar nggak? Dan kadang-kadang, kayaknya Pak Gembala udah senyum-senyum nih, sekarang giliran istri ya Pak. Iya, kadang-kadang gitu, itu nggak boleh. Ini contoh ya, kadang-kadang kita di depan teman-teman atau di depan saudara, terus kita main nyerocos dia ngomong, padahal suami kita lagi ngomong, terus kita potong, terus kita merasa enggak gitu. Jangan ibu-ibu. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang gitu ya. Amin, nggak ada yang gitu ya. Jangan. Kalau kamu biasanya sama suami juga ada namanya kita suami istri, nggak selalu berjalan sejalan gitu loh. Apa yang dia katakan saya setuju, nggak juga. Tapi saya biasa nanti sampai di rumah ketika mungkin saya di mobil, kamu tadi jangan kayak gitu dong, kan nggak enak, ya kan? Tapi saya paling nggak pernah saya ucapkan di depan orang, kamu kayak gini-gini, enggak. Karena kita diciptakan untuk penolong, kita diciptakan mempunyai kelembutan. Perempuan itu kan harus lembut, tidak membentak-bentak suami, tidak kasar sama suami. Terus
Terus nggak usah terlalu kepo kalau jadi perempuan. Perempuan ini suka kepo loh, bener. Dulu saya juga suka kepo, Bu, bener. Jangan suka kepo, ya. Apalagi buka-buka handphone. Punya suami dicek-cekin. Ngapain ibu-ibu? Kita yang sakit hati ngapain? Gitu loh. Perlakikan yang nggak penting kita lihat nggak usah lihat. Yang nggak penting kita dengar nggak usah dengar. Iya nggak? Jadi itu yang bikin sakit hati kita. Tapi kita cari-cari, kita buka-buka nih ngapain? Gitu loh. Itu kan adalah privasi ya. Saya nggak tahu, mungkin peraturan di rumah tangga beda-beda. Tapi kalau kami berdua, saya password saya, Bapak tahu, Bapak juga tahu password saya. Tapi saya tidak pernah tuh yang namanya saya buka-buka handphone, enggak. Kalaupun misalnya dia bilang, lihat saya udah nih, kan aku udah tahu passwordnya gitu. Tapi saya nggak pernah buka-buka gitu. Kita punya privasi, kita saling menghargai, betul? Ya kan? Apalagi saya nih, tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Saya nih, nama saya kan Jane Catherine Siombing. Saya nih punya suami orang Batak. Anak saya 2. Nah, saya ini kalau dibilang, kalau saya tuh keturunan Bacin. Saya Batak dan Cina. Karena mami saya Cina, bapak saya Batak. Gitu. Apalagi orang Batak tuh kan keras ya. Bicara juga keras, apa juga keras. Dulu saya pertama kali kenal suami saya pikir dia marah loh. Dia ngomong aja kayak teriak-teriak. Saya bilang, kamu tuh marah ya? Saya nggak marah, emang saya begini ngomongnya. Kok kayak orang ngebentak-bentak ya? Ya itulah. Tapi lama-lama saya mengerti, oh itu nggak marah aja udah gitu ya, gimana marah ya kan? Jadi ya begitulah, memang modelnya orang Batak itu. Tapi kan seiring kita udah saling mengerti gitu loh. Dan orang Batak itu kan terkenal memang keras. Ada yang orang Batak di sini? Ada. Wah, ada Bapak hasilnya keras. Orang Batak di sini kan keras, betul, saya betul, benar kan Pak? Ya, nenek moyangnya di hutan, Bu. Kenapa? Nenek moyangnya dulu di hutan. Jadi kita mesti mengatur gitu loh. Saya juga orang Batak, apalagi saya Batak tapi saya di Jakarta dan mami saya kan Chinese. Jadi saya juga kan udah setengah-setengah 50%. Jadi saya menghadapi suami saya pertama kayak kaget shock. Ini kenapa ngomong kayak teriak-teriak? Pertama kali saya diajak ke Medan, ke pulang ke kotanya suami saya. Aduh, saya ke pasarnya kayak ke mallnya lah ya. Saya baru tanya, saya dibentak-bentak Bu. Saya cuma tanya, nggak boleh kurang. Kalau kamu mau beli tahu saya beli. Wah, saya shock banget. Waduh, saya bilang, waduh. Dia bilang, ya begini, kamu harus menyesuaikan. Makanya kamu saya bawa ke sini. Begini memang orang Batak. Waduh, saya shock banget. Saya bilang, aduh saya nggak mau ya tinggal di Medan sana ya. Saya di Jakarta aja deh, saya bilang gitu. Ya begitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Seperti kayak suami saya, kita ada apa ya? Harus ada penyeimbang. Kadang-kadang dia lagi marah mungkin sama anak-anak, kita jangan marah. Mungkin kalau dia yang turun, kita yang naik. Ya begitulah kita tugasnya suami istri. Berarti seorang istri untuk ibu-ibu ingat, kita ini yang doa. Kita ini penolong, bukan perongrong. Kita ini harus tunduk, bukannya menanduk. Ya, pesannya saya itu. Sekarang untuk anak-anak, di sini ada anak-anak yang belum nikah? Kayaknya cuma anak saya berdua. Berarti pesan untuk kalian ini. Mari kita baca. Ya bukan hanya untuk yang belum nikah, tapi yang untuk menikah juga kan kita masih punya orang tua. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Puji Tuhan. Kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, anak-anak sendiri, anak-anak harus menghormati ayah dan ibu. Untuk anak-anak yang belum menikah, harus mau terus dibimbing sama orang tua. Ingat pesan orang tua, harus mau diarahkan. Begitu juga untuk anak-anak yang belum nikah, kita kan masih punya orang tua. Begitu juga saya juga masih punya orang tua. Kadang-kadang kalau kita udah menikah, ya saya sendiri juga mengakui kadang-kadang untuk menengok orang tua kita ya. Kadang-kadang kita kan punya kesibukan. Tapi kalau dipikir-pikir justru orang tua kita, mungkin nanti kita akan merasakan ya. Itu masa depannya kita loh, orang tua kita. Masa depan maksudnya masa depan kita seperti orang tua. Apa yang timbul di dalam hati orang tua sekarang ini adalah kesepian karena ditinggal anak-anaknya. Kadang saya pun juga masih terus belajar, Pak. Saya juga masih kadang-kadang ada pelayanan, ada ini yang tadinya mau udah niat mau ke rumah mami, tapi ada aja gitu. Jadi kadang-kadang memang ya kita harus menyisakan waktu untuk orang tua kita. Kita harus paling tidak kita telepon,
tanya kabar, ya kan? Kita harus seperti itu. Karena biar bagaimanapun kita harus ingat, tanpa orang tua kita nggak ada. Amin. Ya kan? Nah, sekarang saya juga mau apa ya, untuk hubungan kita ya, orang tua ke anak. Tadi kan anak ke orang tua. Untuk ke orang tua, kita sebagai bapak dan ibu ya, untuk anak zaman sekarang ini tuh udah beda sama zaman kita. Sering kita memperlakukan anak-anak tuh seperti apa ya, kita kayak nggak bisa, harus begini. Padahal anak-anak kita tuh sudah nggak bisa digituin. Anggap anak-anakmu seperti sahabat. Kadang-kadang saya sendiri dulu suka gitu sama anak-anak. Misalnya saya ditegur sama anak-anak, enggak mah, mama lebih tahu, mama lebih pintar, jangan diajarin. Bener nggak? Suka nggak ada orang tua di sini yang suka gitu? Iya, kita kadang-kadang suka gitu. Tapi kita nggak tahu kalau anak kita kan semakin lama bertumbuh dewasa. Zaman juga semakin canggih. Jadi sekarang biarkan kita duduk bersama-sama sama anak kita, bercerita atau apa maunya dia kita tanyakan. Kita juga bisa loh. Kita juga harus begitu loh. Karena dengan begitu kita membuka hubungan kita dengan anak-anak. Jadi kita sama-sama terbuka lah gitu loh, dan kita mau mendengarkan. Kami sekarang karena anak-anak saya juga kebetulan memang udah pada besar ya, udah bekerja dua-duanya. Yang satu yang paling besar dulu bekas UPH sini, jadi makanya dia tahu wilayah sini. Dia sendiri, kita sekarang kalau misalnya kita ada mau pergi kemana-mana atau mau melakukan apa gitu ya, pasti kita sharing sama mereka. Bahkan kadang kalau kita mau pergi untuk liburan atau apa, kita serahkan ke anak-anak. Kita udah nggak ngerti, Bu, bener, anak-anak yang lebih canggih. Jadi justru kita nggak merasa, kita jangan juga merasa kayak kita yang wah kita kayak gengsi untuk mama tuh lebih pintar, papa tuh enggak. Justru anak-anak sekarang tuh lebih ide-ide mereka lebih kreatif gitu loh. Jadi kita serahin sama anak-anak kita saling ngobrol di satu keluarga, kita ngobrol mungkin lagi makan malam. Itu adalah cara kita untuk apa ya, membangun hubungan yang harmonis dengan anak-anak. Nah, hubungan kita sebagai keluarga itu adalah sama hubungan Kristus dengan jemaat. Seperti Kristus mengasihi jemaat, itulah dilambangkan suami mengasihi istri. Kita jemaat harus tunduk kepada Kristus. Hubungan kita istri tunduk kepada suami, hubungan jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu juga anak-anak. Anak-anak harus menghormati orang tua. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga untuk huruf M. Yang ketiga adalah mercy, belas kasihan, pengampunan. Mari kita baca Efesus 4 ayat 32. Ya. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam keluarga pasti kita ada konflik, benar? Gak mungkin kita gak ada konflik. Tapi satu yang bikin suka pecahnya itu apa? Tidak ada pengampunan, tidak ada memaafkan. Terutama kalau kita yang salah sebagai orang tua sama anak. Kita harus punya hati yang bisa mengucapkan kata maaf. Sering sekali di dalam keluarga yang terjadi adalah anak yang hanya minta kepada orang tua, betul? Tapi orang tua merasa sangat harga diri, pride. Saya kan orang tua. No. Kalau kita salah, kita harus minta maaf kepada anak. Begitu juga anak kepada orang tua. Begitu juga saudara. Seperti anak misalnya berbuat kesalahan. Yang satu kan sebenarnya konflik-konflik kecil di dalam keluarga itu apa ya? Dari mulai yang kecil-kecil aja kan. Seperti adik kakak. Kayak dulu lah saya belum nikah. Ada konfliknya cuma apa? Karena kita sama-sama perempuan semua. Untuk urusan baju aja bisa berantem, ya kan? Pinjam-pinjaman baju, itu kan konflik yang sehari-hari yang kita yang kita rasakan ya. Begitu juga mungkin anak saya laki-laki 2 ya, mereka juga kadang-kadang suka konflik dari kecil. Sekarang udah agak gede konfliknya udah hilang, cuma mungkin yang inilah kecil-kecil. Kalau dulu bantal aja berantem, segala macam dibikin keributan gitu. Tapi semakin besar mereka semakin dewasa. Tapi kita yang harus, orang tua juga yang harus mencokoki, kamu nggak boleh ribut, kamu nggak boleh ini.
Nah, untuk itu juga dibutuhkan orang tua tidak suka pilih kasih dan membeda-bedakan anak. Jujur, saya paling gak suka kalau ada kadang-kadang kita misalnya memberi anak kita 1, terus anak yang bontot karena kesayangan kita kasih 2, atau sebaliknya. Itu sebenarnya kalau saya merasa itu nggak boleh. Kadang-kadang saya sama suami kita suka saling dulu berdebat kecil. Dia bilang nggak bisa, yang gede kan kebutuhannya beda. Dia bilang nggak bisa dong, yang gede kan kebutuhannya beda, lebih ini, dia bilang gitu, yang kecil kan belum, misalnya gitu. Tapi kalau saya pribadi saya bilang nggak bisa, mereka harus sama, saya bilang gitu. Kita kasih 1, yang kecil juga kasih 1, saya bilang gitu. Nah, bersyukurnya kami mendidik anak-anak kami ya. Dari mulai kecil saya selalu bilang, kamu harus sama adik harus sayang, adik juga gitu, sama abang harus sayang. Jadi mereka sendiri terlihat kalau ada sesuatu, bahkan saya pernah sampai saya terharu ya, abangnya dikasih uang sama ada omnya sekian misalnya gitu. Terus adiknya waktu itu enggak, karena adiknya nggak ketemu atau apa. Terus saya sangat terharu gitu, dia mau membagi ke adiknya, gitu dikasih, gitu. Sebaliknya juga adiknya juga begitu, saya bilang, dan saya bilang sama adiknya, tuh abang tuh hatinya tuh baik, dia mau berbagi sama kamu juga harus berbagi. Nah begitu juga untuk di dalam keluarga, kita hendaknya punya kasih, punya pengampunan. Kalau ada yang salah, suami kalau salah juga minta maaf, jangan gengsi, jangan malu. Istri juga minta maaf, dan anak-anak juga gitu. Kalau ada salah, kami juga berdua begitu. Kadang kami punya mungkin ngomong terlalu keras buat anak-anak kami gitu ya. Ya kembali lagi orang Batak, pendidikannya ya kan. Anak itu harus dididik secara keras gitu kan. Tapi pada akhirnya suami saya mau loh minta maaf ke anak saya. Maafin papa ya kalau tadi ngomong kasar. Akhirnya mereka pelukan lagi. Terus sebaliknya juga gitu. Anak-anak saya juga gitu. Maaf ya tadi ke papahnya juga gitu. Jadi kita harus tanamkan. Dan dimulai dari siapa? Dimulai dari kita orang tua. Kalau kita orang tua nggak mau kasih lihat contoh yang baik kepada anak-anak kita juga nggak akan mau. Dia meminta maaf berat, dia mulutnya pasti. Jadi kita lah di dalam keluarga harus ada belas kasih dan pengampunan. Selanjutnya ada huruf I. Ya, integrity atau integritas dalam keluarga. Amsal 11 ayat 3, mari kita baca 3, 2, 1. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Integritas adalah kunci keluarga yang kokoh. Orang tua kembali lagi orang tua, perannya orang tua lagi. Orang tua yang harus menjadi teladan di dalam kejujuran, kesetiaan, harus hidup benar di dalam Tuhan. Karena kalau orang tua nggak jadi contoh, mereka mau ngikut siapa? Mereka nggak mungkin ngikutin orang tuanya temen, kan nggak mungkin kan? Karena kan yang dilihat orang tuanya setiap hari. Mereka nggak mungkin ngeliatin jemaat di gereja sana, kan enggak. Mereka ngeliat setiap hari papanya, mamahnya. Jadi yang baliknya kita lagi orang tua yang harus memberi contoh. Billy Graham mengatakan, integrity means that we are trustworthy, dependable, and our character is above reproach. Integritas berarti kita dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dengan apa? Karakter yang tidak bercelah. Kembali lagi, mari orang tua. Di sini sangat ditekankan kita sebagai orang tua kita. Kita dulu nih yang memperlihatkan ke anak-anak ketulusan, kejujuran, baru anak-anak akan mengikuti kita. Jadi bukan anak-anak dulu, kita dulu, dimulai dari kita. Kalau nggak dari kita, anak-anak tidak akan mengikuti. Apa yang dilihat itu yang akan dijadikan dia untuk masa depannya. Dan itu juga yang akan dituangkan kepada istri dan atau suaminya, kehidupan papa mamanya. Amin. Ya, selanjutnya saya singkat ya, waktunya kayaknya udah terbatas nih. Yang selanjutnya adalah love, kasih yang melayani. Kita baca Markus 10 ayat 45. Ya, 3, 2, 1. Sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, kita melihat Tuhan Yesus itu datang bukan untuk kita layani, kita untuk melayani, Tuhan Yesus datang untuk melayani kita. Jadi seperti kita di rumah,
kadang-kadang untuk pekerjaan-pekerjaan rumah, ya. Di sini siapa yang para suami tapi mau bantu istrinya? Wah, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Itu bagus loh. Benar, itu bagus. Dan nanti anak-anaknya bapak akan juga mencontoh melihat. Nggak usah gengsi untuk bapak-bapak. Kalau misalnya lagi gak ada pembantu, bantuin istrinya. Sekarang udah gak ada lagi hal-hal yang itu kan pekerjaan perempuan. Enggak. Itulah dinamakan melayani. Kita tuh pelayanan itu dimulai dari keluarga loh. Percaya nggak? Bukan dari atas mimbar. Percuma saya ngomong begini, tapi di rumah saya berantem sama suami saya. Saya mau cerai misalnya sama suami saya. Percuma, buat apa saya naik di mimbar? Dan pelayanan yang pertama, layani keluargamu dulu, baru kita layani di atas mimbar. Seperti kayak anak-anak juga ajar mereka. Ayo saling bantu. Jadi nggak usah ada, ini kan kerjaan kamu, ini kan nggak ada. Saya terapin anak-anak untuk bantu, ayo bantu. Dan mereka mau. Dan kadang-kadang bahkan Bapak Ibu juga harus mengajarin loh, anak-anak kita saling melayani. Saling melayani bukan hanya dia melayani orang tua. Kalau melayani orang tua berarti dia merasa ya kewajiban gitu kan. Tapi kan kadang-kadang melayani kakak, melayani adik itu harus diterapkan. Kayak misalnya contoh, tolongin dong, kakaknya suka bilang, Dek tolongin dong abang ada ini, tolongin ya bantuin. Dia mau. Sebaliknya juga gitu. Karena saya mengajarkan, kamu harus begitu. Tolong abang kamu, tolong adik kamu. Dan saya selalu bilang, dengan kamu masih di rumah sama papa mama kayak gini, kamu terus pupuk begini, supaya nanti kamu gede, udah kamu nikah, kamu tetap seperti ini. Karena kan banyak yang terjadi apa? Setelah nikah hubungan jadi nggak harmonis antara adik dan kakak, ya kan? Jadi saya bilang pupuk terus, pupuk. Kamu harus punya apa ya? Ikatan yang kuat antara adik dan kakak. Jangan mau gengsi, melayani. Saya pun juga gitu kok di rumah, bisa saya bilang, Dek, itu abang kamu perlu apa? Jadi kadang-kadang kan kita ambil sendiri, kadang-kadang gitu kan. Apalagi kalau anak menjawab orang tua, kita nggak mungkin gitu dong ke kita orang tua. Tapi kadang-kadang mereka berdua nih, anak kakak beradik kan suka gitu kan. Ambil sendiri, masa aku yang ngambilin? Ajarin. Kita tuh di dalam keluarga kita tuh kita melayani, ya kan? Kita saling tolong menolong, nggak usah gengsi. Tidak dengan saya suami, saya harus dilayani. Enggak, suami saya tuh ini orangnya ada ya, saya nggak ngomong bohong ya. Tapi kalau obat apa, dia yang selalu kasih ke saya. Memang dari dulu begitu. Saya pertama-tama bingung, kenapa sih obat harus dikasih begini? Sampai teman-teman saya suka bilang gini, kamu enaknya punya suami kok begitu ya? Oh suami saya nggak gitu. Nah itu beda-beda. Udahlah saya bilang gitu, jangan compare, jangan membanding-bandingkan. Terus saya sempat tanya, kamu kenapa sih kayak gitu? Ternyata itu memang benar ya. Apa yang dilihat akan jadi apa ya, orang tua kita jadi role model. Bapak mertua saya, papi mertua saya itu suka bikinin susu mami mertua saya dari dulu, bikinin, dianterin. Jadi ke anaknya juga menular ya kan, apa yang dilihat. Saya udah biasa kayak gitu. Dan saya suka sampai bingung. Suami saya tuh orangnya yang suka ngelap-ngelap meja, suka bebenah gitu. Saya bilang, udah kamu taruh aja deh, saya bilang gitu. Karena bapaknya juga begitu. Jadi tertular ya kayak gitu, karena dilihatnya seperti itu. Jadi ayo para bapak, bantu suamimu, jangan gengsi, jangan ngerasa ini tugas istri. Ayo bantu. Istri juga gitu, anak-anak juga gitu, saling membantulah adik kakak. Amin. Amin. Nah, sekarang yang terakhir. Kita udah sampai yang terakhir ya. Yearning, yang artinya kerinduan akan Tuhan. Mazmur 119 ayat 20, mari kita baca sama-sama. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Setiap keluarga harus memiliki kerinduan untuk hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman. Dan yang paling penting, adakan ibadah keluarga. Buat mesbah keluarga. Ya, buat di rumah mesbah keluarga, berkumpul sama-sama. Mungkin hanya sharing-sharing kecil, ya kan, tidak harus ada pendeta, tapi ya baca Alkitab atau nyanyian pujian-pujian gitu loh. Tapi ada berikan ruang di keluarga kita. Karena kalau kita nggak punya dasar, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita mau gimana? Kita nggak bisa apa-apa tanpa kita andalkan Tuhan.
Karena semuanya itu ada dasarnya di Alkitab, di firman. Apa yang kita jalani, apa yang akan masa depan kita semuanya itu dari firman yang kita baca. Hari-hari ini kita nggak kuat loh menghadapi hidup ini. Dunia ini penuh kejahatan. Makanya andalkan selalu Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Saya kasih satu contoh ya. Saya pergi ke Cipinang penjara. Saya sangat terkesan, mungkin Pak Didi kenal nggak sama Kelvin? Belum kenal ya? Ada seorang pemain keyboard, namanya Kelvin. Karena saya udah sering banget pelayanan penjara di situ, saya tanya, Kelvin ini seumur hidup Bu? Hah? Umurnya masih muda, masih seanak saya, 20, mungkin beda 2 tahun, 29. Saya tuh, aduh saya sampai nangis gitu loh, saya ngomong sama dia sampai nangis, dia minta doain saya, nangis. Terus saya tanya, Kelvin, kamu ini apa kejahatannya? Saya menghilangkan alat bukti pembunuhan ibu saya. Ibu saya membunuh bapak sambung saya. Saya hilangkan alat buktinya. Dia divonis seumur hidup. Ibunya pun seumur hidup. Bahkan katanya kasusnya sempat ramai kok. Ada di koran, di TV, di Lebak Bulus rumahnya. Lalu dia menghilangkan alat bukti. Terus dia masuk ke Cipinang seumur hidup. Ibunya sudah ditaruh di Semarang. Apa yang saya ambil dari Kelvin? Kelvin ini bukan orang biasa. Mungkin kalau kita tahu dia itu siapa sih? Oh dia itu ya dia itulah Bu. Makanya dia pergaulannya begitu sih. Makanya dia jatuh dalam dosa. Oke. Tapi yang bikin hati saya tersentuh, dia seorang pelayan Tuhan. Dia seorang pemain keyboard di suatu gereja. Dan pada saat dia datang, pada kejadian itu, dia baru pulang dari gereja. Apa yang kita ambil Bapak-bapak Ibu-ibu? Saya, Pak Dedi, Ibu, bahkan Bapak-bapak Ibu di sini yang menjadi singa, menjadi tim musik kita pelayan Tuhan, kita juga masih bisa jatuh. Dan nggak terpikirkan kita kan? Kalau kita lihat dia memang anak berandalan, oh iyalah, ini enggak. Dia bekerja secara baik. Dia bahkan pekerja Tuhan. Dia baru pulang dari gereja. Jadi betul, iblis itu selalu mengintimidasi kita loh. Selalu ada di sekitar kita mau menghancurkan kita. Jadi kalau kita nggak dari keluarga kita dikuatin dengan firman, dengan baca Alkitab, semuanya sia-sia. Kita taruhlah Tuhan di dasar keluarga kita. Dan yang terakhir, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan iman, dengan tugas ilahi kita dalam keluarga, dengan belas kasihan, integritas kita, kasih kita yang melayani, dan kerinduan kepada Tuhan. Maka keluarga kita dapat menjadi kuat, harmonis, dan menjadi apa? Terang bagi dunia ini. Amin. Sebagai ilustrasi, yang terakhir ya, keluarga yang diberkati itu bukan keluarga yang bebas dari tantangan. Amin. Tapi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Dan yang paling penting membangun komunikasi, saling menghormati, mengampuni. Dan kita sebagai orang tua, kewajiban kita mendidik generasi kita di dalam hidup kebenaran akan firman Tuhan. Sebagai ilustrasi, saya mau menyampaikan ilustrasi yang terakhir. Ibarat kita mobil ya, kita mau jalan, kita punya tujuan yang jauh banget. Biasanya kan bapak yang di depan, istri yang di samping, anak-anak di belakang. Dan apalagi Tuhan kita suka taruh di dalam bagasi. Kita taruh sebagai cadangan kalau sewaktu-waktu diperlukan. Tapi ganti mindset itu semua. Biarkan suami, bapak yang ada di sebelah kita, Tuhan yang akan menyetir dan anak-anak di belakang. Kenapa Tuhan tidak di sebelah jadi navigator? Enggak. Kalau saya bilang Tuhan yang harus menyetir. Kalau Tuhan yang jadi navigator, suami yang menjadi pengemudi. Suami hanya mendengarkan suara Tuhan. Tapi kadang-kadang di pertengahan jalan dia bisa melenceng ke kanan dan ke kiri. Amin. Sama seperti tadi yang saya katakan tentang Kelvin. Hidupnya sudah benar, tapi tiba-tiba ada aja yang mengganggu. Sehingga dia belok ke kiri. Dan akhirnya dia harus ada sekarang di penjara seumur hidup. Tapi kalau kita taruh Yesus sebagai pengemudi kita hanya berserah. Dia akan membawa kita ke tempat tujuan kita dengan selamat.
dengan tidak kurang suatu apapun. Amin. Saya undang pemusik. Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati diberkatilah untuk selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, siapa di sini yang membawa istrinya, atau datang bersama suaminya, atau datang bersama anaknya? Mari kita pegang tangan pasangan kita. Kita taruh tangan, kalau yang tidak membawa, taruh tangan kanan di dada. Kita buat komitmen kita kepada Tuhan hari ini. Kita mau letakkan Tuhan sebagai fondasi dasar kehidupan kita. Biar Tuhan yang terus menuntun kita, kehidupan kita berkeluarga. Kita percaya Tuhan akan membawa kita menjadi seorang pemenang, menjadi keluarga yang berkemenangan. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku, padahal Tuhan berkati, berkatilah untuk selamanya. Katakan sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus. Katakan dari awal sebagai komitmen Bapak dan Ibu,
Biarlah Bapa firman-Mu yang sebagai benih yang subur Bapa, biarlah menjadi tumbuh, berakar dan berbuah lebat. Dan yang terlebih lagi Bapa, buahnya dapat dipetik dan dinikmati setiap orang. Amin. Terima kasih Bapa, Bapa pimpin kami Bapa. Semoga kami menjadi keluarga-keluarga yang berkemenangan ya Bapa. Amin. Biarlah kami sebagai orang tua kami dapat mendidik dan membimbing anak-anak kami, yang mana anak-anak kami adalah ahli waris Engkau Bapa. Mereka adalah anak-anak masa depan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Bapa hamba berdoa di tempat ini untuk para jemaat di tempat ini satu persatu Kau urapi Bapa. Hamba gak tahu ada masalah atau pergumulan apa yang ada di dalam hati mereka, tapi Engkau yang lebih tahu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan menyelesaikan setiap masalah kepada mereka. Yang sakit biarlah Kau sembuhkan ya Bapa. Yang berbeban berat biarlah Kau memberikan kelegaan Bapa. Yang berduka cita Kau berikan sukacita yang luar biasa daripada-Mu ya Bapa. Bapa, hamba juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. GBI Exousia Benton ya Bapa. Kau berkati gereja ini Bapa. Bapa, biarlah Engkau yang menyediakan segala keperluan di gereja ini Bapa. Kau juga akan mengirimkan jemaat-jemaat Bapa. Kau datangkan jiwa-jiwa ya Bapa untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini Bapak Diri dan Ibu Gembala ya Bapa. Kau berikan hikmat selalu Bapak. Kau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka berdua ya Bapa, untuk menggembalakan gereja ini ya Bapa. Gereja-Mu ya Tuhan. Kau tahu ya Bapa, Kau yang lebih tahu ya Bapa apa yang menjadi pergumulan mereka. Kau berikan kesehatan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami naikkan semua doa ini Bapak. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan hati. Satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa siang hari ini Bapak kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan, persembahan kami Tuhan ini biar jadi kekuatan kami Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar ada yang kesaksian dari Ibu Mutia. Silakan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Aduh saya gemetar. Gak apa-apa. Saya maju ke depan mau membawakan kesaksian saya sama mau menyatakan kebaikan betapa baiknya Tuhan. Amin. Kemarin
singkat cerita aja ya, biar cepat. Kemarin pada hari Rabu saya ada operasi yang kedua. Yang operasi pertama tanggal 25 Desember, yang kedua yang kemarin. Kalau yang pertama operasi berjalan dengan lancar ya. Saya ada bius total, tapi saya tidur gitu. Yang dulu tidur, bangun udah enak. Tapi kalau yang ini beda lagi. Yang operasi yang kemarin saya kira cuma cabut pen aja udah selesai. Ternyata saya masuk operasi seperti yang pertama, operasi besar. Di situ pertama kali saya disuntik bius, terus ditusuk-tusuk pakai jarum, saya masih terasa. Akhirnya saya disuntik lagi 2 kali jempol yang saya operasi ini. Terus saya udah habis gitu nggak tahu saya kemana. Saya kayak diseret gitu kan, terus gitu kan. Tapi itu ada putih-putih kayak keperak-perakan, itu apa gitu. Saya nggak tahu. Ini saya mau dibawa kemana gitu kan. Diseret. Akhirnya di situ saya keluar kok tiba-tiba ada di atas laut. Laut itu membentang dengan luasnya. Di situ air ya, tapi bukan air, tapi kayak aspal biru kehitaman. Di situ ada api orang kemerah-merahan bergelombang gitu, luas sekali. Ini apa Tuhan gitu kan. Tapi saya kayak terbang gitu melewati lautnya itu, luas tanpa ada ujungnya. Di situ nggak ada manusia satupun. Setelah saya puas melewati laut demi laut, terus saya dibawa ke gunung. Tapi di gunung saya nggak terbang sih, cuman saya ngelihat doang. Lama di situ. Gunung tapi nggak ada tumbuhannya, nggak ada pohon-pohonnya. Kayak sejenis kayak pasir kehitam-hitaman, cuman dia agak mulai berbubur dari atas ke bawah gitu ya. Di situ juga ada apinya. Di situ saya rasanya kayak ngeri gitu kan. Itu dari gunung ke gunung. Udah gitu lama di situ saya dilihatin. Tapi di sisi lain saya melihat gunung sama laut, tapi saya sadar gitu kan. Saya sadar penuh kalau saya sedang dioperasi. Orang-orang aja sekilas kadang saya dengar suaranya sama dengar mesinnya yang dipacu ke badan saya gitu kan. Saya dengar gitu sekilas-sekilas, saya sadar. Terus akhirnya Tuhan ini apa gitu kan. Akhirnya saya nggak tahu lagi tuh, diseret lagi gitu kan. Diseret lagi, bukan diseret, kayak terbang gitu kan. Tapi saya nggak lihat apa-apa, kayak terbang. Tiba-tiba aja saya sudah ada di taman bunga yang indah. Yang indah sekali. Di situ ada kupu-kupu putih, tapi juga nggak ada manusia satupun. Saya bahagia di situ melihatnya. Tapi saya sadar, saya kayaknya sedang di ruang ICU gitu kan. Saya sadar di situ. Nah di situ di ruang ICU saya nafasnya udah satu dua gitu kan. Saya tadi kalau saya sendiri aja saya nggak bisa gitu kan. Saya minta pertolongan dari Yesus. Dari Yesus saya mau hidup, saya mau segala Tuhan saya punya Allah, saya punya suami gitu. Tapi di situ terus saya ada 2, antara sadar sama yang di sana. Sedangkan saya di sana
Terus saya mau main air, tapi di situ saya sadar, Tuhan, saya mau ketemu suami saya pun. Saya ingin ditemuin suami saya di depan saya sekarang. Tuhan, panggil suami saya. Saya ingin ketemu suami saya. Di situ saya rasakan setengah mati sama suami saya. Habis itu saya meninggalkan teman itu. Di situ ada turunan jalan, tapi bukan jalan biasa. Di situ ada keramik. Saya satu persatu, tapi saya tidak menapak dengan kaki, tapi saya di atasnya. Bahkan demi tapakan saya turun. Habis itu saya mulai di ruang ICU dengan nafas yang tegang. Disitulah saya sadar, kebaikan Tuhan Yesus masih menolong saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutia. Sebentar kita mendengarkan news. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Terima kasih untuk pelayanannya Ibu Catherine ya, Ibu Dian dan Bapak dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ini kayaknya jemaat setia semua ya. Hari ini benar-benar berjamaah nih izinnya. Banyak yang nggak datang hari ini ya. Tadi ada yang kondangan, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang sakit, ada yang pelayanan, ada yang apa ya, luar biasa. Padahal hari ini luar biasa Ibu Jen khotbahnya sangat memberkati ya. Komsel Kota Tua setiap hari Jumat. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk hadir. Dan pelayanan untuk hari Minggu besok ada Bapak Ucu Terahadi. Mari kita siapkan untuk ibadah minggu depan juga. Kedukaan biasa 10.000 per bulan. Menabung ya, jangan lupa untuk field trip kita nanti. Konseling dengan Ibu Desi. Ibu Desi juga hari ini sedang ujian konselor, jadi dia tidak dapat hadir. Yang sakit, ucapan syukur, pernikahan boleh lapor untuk dikunjungi. Siapa yang mau menabur bagi pekerjaan Tuhan, diakonia dan perpuluhan, ucapan syukur ke nomor rekening yang tertera. Yuk, yang mau dibaptis, yang belum dibaptis ya, nanti anak-anak muda sudah ada beberapa yang mendaftar. Kalau bisa jadi kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Ibu Mutia, puji Tuhan semua sudah berjalan dengan lancar ya operasinya. Biar pemulihannya Tuhan yang itu. Nanti kita setelah ibadah kita ngobrol-ngobrol ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah meninggikan, kami telah bermazmur Tuhan bagi-Mu. Bahkan terlebih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Firman yang luar biasa yang mengajarkan kami Tuhan sebagai keluarga. Keluarga yang harus saling menghormati Tuhan. Ada kasih, ada pengampunan ya Bapa. Biarlah Tuhan kami sebagai orang tua Tuhan, kami juga bijaksana kepada anak-anak kami. Kami mau mengajari anak-anak kami yang hal-hal yang baik terutama di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami juga sebagai orang tua Tuhan mau mendengarkan setiap apa yang menjadi masukan bagi anak-anak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan di dalam jemaat kami ini Tuhan, setiap keluarga demi keluarga boleh dalam keadaan rukun Tuhan, dalam iman yang teguh Tuhan, dalam harapan yang padamu saja ya Bapa, sehingga Tuhan kasih itu tetap nyata di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Kau berkati Ibu Jen Tuhan dengan pelayanannya dimanapun yang Tuhan tempatkan ya Bapa, baik itu di penjara atau di tempat-tempat lain Tuhan.
Ibu Jen Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Terus Tuhan tambahkan hikmat Tuhan yang daripadamu dalam setiap dia melayani Tuhan. Memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya Tuhan dalam setiap aktivitas mereka dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan buat anak-anakmu yang telah melayani pada pagi hari ini Tuhan. WL Singer Tuhan, pemain musik, multimedia, Asyir Tuhan, dan juga kolektan sound system Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang mereka kerjakan hari ini Tuhan, Engkau melihat Tuhan dan Engkau memberikan upah yang besar ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak tahu keadaan mereka. Kalau mereka sedang dalam sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi buat setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Terlebih Tuhan untuk Pastor Sendri yang hari ini juga dalam keadaan demam ya Bapak. Tuhan, Engkau mau jamah, Engkau mau sembuhkan Bapak melalui obat Tuhan, melalui istirahatnya. Kami percaya Tuhan pemulihan boleh terjadi buat Pastor Sendri. Dia boleh kembali minggu depan Tuhan untuk beribadah bersama-sama lagi dengan kami. Juga Mutia Tuhan yang telah operasi ya Bapak. Kami percaya Engkau telah turut campur tangan dalam setiap operasinya ya Bapak. Apapun Tuhan yang hari ini dia rasakan ya Bapak, kami percaya Tuhan Engkau menjauhinya dari rasa yang sakit terlebih ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan Engkau telah menyertainya. Dan biar obat-obat yang diminum Tuhan boleh terus menjadikan pemulihan bagi kesehatannya ya Bapak. Bagi tangannya Tuhan boleh sembuh total kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang lain Tuhan yang belum hadir, mereka yang sedang bersama keluarga besarnya, mereka yang sedang dalam perjalanan keluar kemanapun Tuhan, di anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada pelayanan dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan Kau juga terus menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih buat tempat ini Tuhan Bar Tuhan, Pak Ivan, Bu Yuli dan Jessica ya Bapak. Senantiasa Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu ya Bapak. Kami percaya berkat-berkat-Mu senantiasa akan terus tercurah bagi mereka Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau ya Bapak. Terlebih Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Biar kiranya Tuhan bangsa dan negara kami terus ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan. Kau memberkati presiden, wakil dan para menteri, semua pejabatnya dari pusat sampai daerah. Biar kiranya Tuhan mereka boleh bekerja dengan kejujuran, mereka boleh bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, bertanggung jawab sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang aman, tentram, damai, sejahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami yang sederhana ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkannya. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, penuhilah panggilanmu dalam melayani Tuhan. Terlebih-lebih di dalam keluarga. Hai istri-istri, layani suamimu. Hai suami-suami, layanilah istrimu. Anak-anakmu dengan segenap hatimu seperti engkau melayani Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada berkat yang luar biasa jika engkau menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam pelayananmu. Maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu dan tergenapi di dalam hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, lumbung padimu diberkati. Dan segala pekerjaan tanganmu akan dibuat yang berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Kristus pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, serta dari Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di awal permai, menjemput kita di awal permai, dan kita pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Kita berdoa dan berkat. Mari kita sama-sama katakan, Amin.